Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, kita patut bersyukur ya. Pandemi hari demi hari semakin menurun. Sekarang informasinya rumah sakit alhamdulillah sudah kosong dari pasien COVID. Alhamdulillah, aktivitas masyarakat sudah mulai pulih kembali, tapi kita tetap harus menjaga diri kita masing-masing. Alhamdulillah, kajian-kajian sudah mulai aktif kembali di beberapa masjid, dan juga kita alhamdulillah sudah mulai kembali melakukan kajian rutin kita. Insya Allah kita mulai setiap hari Ahad ini, habis maghrib sampai selesai kita mulai dengan kajian bahasan tentang rukun iman. Dan mulai minggu depan nanti ada kajian Sabtu tentang fikih Syafi'i. Nah, bahasan kita para jamaah sekalian, Bapak Ibu, tentang bahasan rukun iman dari buku Penjelasan Mendasar Rukun Iman yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Modelnya nanti kita baca dulu buku ini, ya. Kita baca, kemudian saya jelaskan apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Fanaqulu musta'inan billahi ta'ala an yarzuqana ilman nafi'a wa an yuzidana ilman nafi'a. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita dan senantiasa menambah ilmu kita dengan ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Ya, silahkan dibuka di halaman pertama. Kita mulai dari muqaddimah. Muqaddimah ini maksudnya kata pengantar. Kita mulai muqaddimah. Penulis rahimahullah tentu memulai kitabnya dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena inilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau setiap kali memulai satu pembicaraan, bukan pengajian aja, beliau setiap kali memulai pembicaraan senantiasa memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur kepada Allah, sebagai bentuk menyanjung akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar, Bu. Sebagai bentuk menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Besar kedudukannya dan paling wajib untuk dipelajari. Karena ilmu tauhid adalah ilmu untuk mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, serta hak-haknya terhadap hamba-hambanya. Juga karena ilmu tauhid adalah kunci jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan dasar dari syariat-syariatnya. Sampai di sini penulis ingin menjelaskan kedudukan dari ilmu tauhid itu apa? Kedudukannya, keutamaannya, dan juga penulis ingin menjelaskan apa itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah sebuah dimensi ilmu
yang mengenalkan kepada kita siapa Allah itu. Jadi mengenalkan kepada kita siapa Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki nama-nama yang sempurna dalam kebaikannya. Kenapa nama-nama Allah sempurna? Karena nama-nama Allah itu mengandung sifat. Setiap Asmaul Husna itu mengandung sifat. Nah, ilmu ini mengenalkan kita akan keagungan dan kebesaran Allah dengan nama-nama, dengan Asmaul Husnanya. Bukan sekedar Asmaul Husna itu dihafal, tetapi tidak paham kandungan maknanya. Nah, ilmu inilah yang menjadikan kita ini paham apa yang dimaksud pada setiap nama di dalam Asmaul Husna itu. Apa maknanya? Allah punya nama Al-Alim. Apa maksud dari Al-Alim? Al-Alim itu nama Allah. Setiap nama memiliki sifat. Berarti sifat Allah mengetahui semua yang ada di alam semesta. Berarti pelajarannya apa? Jika Allah mengetahui semua yang ada di alam semesta, maka janganlah kita bermaksiat. Hendaknya kita taat sama Allah, karena Allah itu tahu apa yang kita perbuat. Nah, itulah ilmu tauhid namanya. Allah itu maha mendengar. Allah punya nama As-Sami'. Berarti sifatnya apa? Allah mendengar semua suara dan bunyi-bunyian. Jika Allah mendengar semua suara dan bunyi-bunyian yang ada di alam semesta, maka apa pelajaran dan manfaatnya? Berarti pelajaran dan manfaatnya adalah berhati-hatilah kalau kita mau bicara, karena Allah itu dengar. Jangan ngomong jorok, jangan ngomong yang dilarang. Kalau Allah mendengar semua bentuk pembicaraan, maka berdoalah dan mintalah hanya kepada zat yang mendengar. Nah, ini namanya tauhid. Berdoalah kepada zat yang mendengar. Jangan meminta dan berdoa kepada zat yang nggak dengar. Siapa nggak dengar? Manusia nggak bisa mendengar. Mendengar itu kan artinya mengabulkan. Bukan hanya sekedar mendengar suara, tetapi mengabulkan semua bentuk suara. Ya. Sebentar, jangan lewat di belakang, tapi lewatlah dari sini. Ya, nggak apa-apa. Di sini, samping. Udah aja di sini, maju di sini. Ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya. Kalau Allah mendengar, berarti kita meminta, berdoa kepada siapa? Kepada zat yang mendengar, yang mengabulkan semua doa. Berarti nggak boleh kita meminta dan berdoa kepada selain Allah, karena selain Allah tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengabulkan doa kita. Nah, inilah namanya ilmu tauhid. Jadi kita mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam ilmu tauhid kita mengenal pula adanya hari akhir. Bahwa manusia setelah kehidupan ada yang namanya kematian, alam kubur, ada hari kiamat. Maka ketika kita beriman dengan ini, maka menjadikan kita rajin beramal saleh. Karena hari akhir itulah hari kehidupan yang abadi. Kita beriman dengan Al-Quran, menjadikan kita rajin belajar Quran, rajin mengamalkan Al-Quran. Belajar iman kepada Nabi dan Rasul, berarti kita dituntut untuk mengenal siapa Nabi dan Rasul itu.
siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita adalah mempelajari dan taat. Beriman bahwa tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali pasti akan ditentukan takdirnya sama Allah. Semua orang sebelum lahir sudah ditentukan ketentuan dan takdirnya. Maka kewajiban kita kalau ditimpa satu musibah, hati kita akan lapang. Karena kita yakin pasti ketentuan dan takdir Allah itu pasti akan baik buat kita semua. Nah, inilah namanya ilmu tauhid. Berarti ilmu tauhid ini berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah. Ya, ilmu tauhid berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah. Adapun ilmu fikih berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang harus kita perbuat. Ya, sholat, bagaimana caranya, wudu, sholat, dan seterusnya. Berkaitan dengan amalul mukallaf, perbuatan orang yang sudah baligh. Ya, sedangkan ilmu tauhid berkaitan dengan hati. Nah, di sini penulis rahimahullah mengatakan ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, paling besar kedudukannya, paling wajib dipelajari. Ya, ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena berkaitan dengan mengenal Allah. Bagaimana kita mau ibadah? Bagaimana kita mau puasa, sholat, zakat, haji kalau kita nggak kenal sama lahirlah apa yang kita lihat di masyarakat. Banyak saudara kita yang nggak sholat. Ya, kenapa? Karena dia nggak kenal sama Allah, nggak beriman sama hari kiamat, lupa kalau dia mati nanti bisa masuk neraka, lupa dia. Ya. Makanya yang penting adalah kenali Allah. Inilah ilmu tauhid. Ini ilmu yang paling utama, yang paling penting. Ya. Karena dia paling utama, maka kedudukannya tinggi. Sehingga wajib untuk dipelajari. Kalau ditanya, mana yang lebih penting? Belajar wudhu sama sholat, sama belajar ilmu tauhid ini? Maka jawabannya yang paling utama adalah belajar ilmu tauhid. Ini yang paling utama. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan, akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkanlah dari api neraka. Keluarkan dari api neraka siapapun orangnya yang di dalam hatinya itu ada iman. Dia pernah mengucapkan, meyakini, membenarkan Allah bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Bahwa dia ibadahnya hanya sama Allah, dia kenal Allah, di hatinya ada iman. Keluarkan orang-orang kayak begini dari neraka jahanam. Berarti keutamaan orang yang belajar tauhid apa? Walaupun dia disiksa di neraka, dia tidak akan disiksa kelamaan. Kok nggak enak ya disiksa ya? Iya, barangkali masih ada maksiat, masih ada perbuatan dosa besar pada diri orang yang bertauhid, maka dia satu kemungkinan, apa itu? Dia bisa disiksa dulu tapi nggak lama, sebentar masuk surga lagi. Atau bisa jadi dosa-dosanya langsung diampuni oleh Allah karena dia menjadi hamba Allah yang tauhid. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai manusia, andai Anda ini nanti di hari kiamat datang membawa dosa seisi bumi, tapi kamu mengenal Allah, kamu tidak pernah menyekutukan Allah, saya akan temui kamu dengan seisi bumi ampunan. Berarti orang yang bertauhid, mengenal Allah dengan baik, diyakini dalam hati, dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Belajar dulu. Kalau tidak kenal Allah, maka dia akan mudah terkena perbuatan yang namanya
Syirik, menyekutukan Allah. Jadi ilmu yang paling wajib untuk dipelajari adalah ilmu tauhid. Ilmu inilah tujuan Allah menciptakan manusia untuk ini. Kenapa Allah menciptakan manusia? Agar manusia mengenal Allah dan tauhid ini. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Ya untuk ini, agar mereka mengenal Allah. Kenapa ada surga dan neraka? Ya agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul? Ingin mengajarkan umatnya agar mereka kenal sama Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah? Ingin mengajarkan kepada manusia agar manusia itu kenal sama Allah. Jadi ini ilmu yang sangat penting sekali. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan umatnya akan pentingnya belajar ini, mengenal Allah. Berapa lama? 13 tahun Rasulullah SAW tinggal di Makkah, hanya mengajarkan kepada umatnya siapa Allah itu, dengan nama-nama, dengan asmaul husnanya. Ini namanya tauhid, sangatlah penting. Kita lanjutkan, di buku ini mengatakan kunci jalan menuju Allah dan dasar dari syariat Islam. Iya, berarti kunci masuk surga apa? Kita kenal Allah dengan baik, sehingga kita tidak menyekutukan Allah. Itu ada kunci utama masuk surga. Kunci syariat artinya apa? Kunci amalan kita diterima oleh Allah. Apa syaratnya? Wudhu kita diterima, sholat kita diterima, ibadah kita diterima. Apa syaratnya? Ya tauhid. Kita mengenal Allah, bahwa perbuatan kita hanya ditujukan kepada zat yang punya asmaul husna. Awwalun nasi yuqda yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali nanti dihisab, dipanggil, disidang sama Allah. Siapa? Di antaranya adalah rajulun qara'al Qur'an wa ta'allamal ilma. Seseorang yang rajin belajar ngaji. Rajin ngaji nih. Nanya Allah, ngaji kamu? Iya, saya belajar ngaji di rumah Quran Bina Lindung ya Allah. Gitu. Ya, ustadznya siapa? Ustadznya Ustadz Nana. Ustadznya Ustadz Azhar. Gitu kan? Ta'allamal Quran wa ta'allamal ilma. Dia juga belajar, bukan belajar ngaji aja, belajar semuanya. Lalu Allah bilang, bohong kamu. Kamu itu belajar ngaji sama belajar ilmu cuman kagak enak. Kenapa? Nggak enak sama tetangga. Apa kata dunia gitu ya. Kenapa belajar ngaji di RQ? Biar dapat sembako. Makanya ya berarti belajarnya tidak karena berarti dia tidak kenal sama Allah. Akhirnya apa? Akhirnya seumur hidup dia belajar tapi pepesan kosong, tidak ada pahala. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi finnar. Lalu Allah menyuruh malaikat untuk menyeret dia ke dalam neraka. Dilempar ke neraka, kepalanya duluan. Innalillahi. Kenapa? Karena amal ibadahnya dia dilakukan bukan karena la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dia tidak kenal Allah, tidak kenal asmaul husna, sehingga tidak ada ikhlas dalam hatinya. Bahaya kan? Bahaya. Makanya yang paling penting bagi kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, para rasul sepakat mendakwahkan tauhid ini. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin
illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, lihat nih, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadamu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku. Artinya ayat ini apa? Bahwa para nabi dan rasul semuanya itu sebetulnya sama. Apa sama? Mengajarkan umat mereka untuk beribadah hanya kepada inilah namanya tauhid. Dia kenal sama Allah sehingga ibadahnya dia hanya sama Allah. Semua nabi dan rasul mengajak umatnya untuk itu. Mulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Rasulullah SAW, semuanya mengajak umatnya hanya beribadah kepada Allah, meninggalkan berbagai macam bentuk ibadah. Jangan berdoa kepada patung, jangan minta kepada patung, jangan minta kepada kuburan, jangan minta kepada benda-benda yang lain yang dianggap keramat, tapi mintalah kepada Allah yang punya Asmaul Husna. Ya, yang lain itu budak bentuli. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat, Allah sempurna, punya Asmaul Husna. Kemudian Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Maha Esa. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang beriman, berilmu menyatakan demikian. Maha Esa itu apa? Esa itu artinya tidak ada tandingan, tidak ada sekutu, tidak ada orang yang mulia, tidak ada. Semua manusia itu sama. Yang memiliki keagungan, kemuliaan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tunggal esa. Dialah Allah yang punya nama-nama sifat. Ibadah hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan, zat yang patut kita ibadahi hanyalah Allah yang esa. Ya, hanya Allah yang esa. Lihatlah ayat ini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan, bersaksi. Lihat, Allah bersaksi. Bersaksi itu apa? Saksi itu apa sih? Bersaksi itu artinya tahu, membenarkan, meyakini, patuh, tunduk, ngerjakan. Itu namanya saksi. Saya mau jadi saksi di pengadilan. Berarti apa? Berarti dia tahu, membenarkan kejadian itu, dan tahu persis. Makanya dia jadi saksi. Kalau enggak, saksi bohong, malah dia yang dipenjara. Nah, itulah kesaksian. Syahidallah, Allah bersaksi. Para malaikat juga bersaksi. Orang yang berilmu juga bersaksi. Apa kesaksian orang berilmu? Dia berilmu, belajar, tahu, membenarkan. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Berarti orang yang belajar ini, dia disandingkan namanya nanti dengan para malaikat. Masya Allah. Mulia kan? Mulia. Orang yang belajar ini namanya disandingkan dengan para malaikat. Berarti hidupnya dijaga sama para malaikat. Kalau dia rajin belajar tauhid. Ini mulia sekali ini ilmu ini. Kemudian, karena demikian penting kedudukan tauhid, maka sudah seharusnya setiap muslim muslimah untuk memperhatikannya, belajar, baik dengan mempelajarinya, mengajarkan, memahaminya, meyakini agar dia membangun agama di atas pondasi yang benar. Agar Islam kita ini benar.
Ya, makanya wajib untuk belajar. Kalau ada saudara kita yang nggak belajar tauhid, padahal kesempatan ada, yang ngajarin ada, waktunya ada, tapi nggak mau belajar, maka dia berdosa di hadapan Allah nanti. Apakah dia dimaafkan karena nggak tahu? Enggak, karena dia tidak mau belajar. Kalau orang nggak belajar tauhid, berarti agamanya apa? Rusak. Ibadahnya gimana? Bisa rusak. Ibarat rumah. Ada nggak orang bangun rumah tanpa pondasi? Bagaimana kalau ada orang bangun rumah tanpa pondasi? Rubuh. Begitulah Islam kita. Kalau kita nggak belajar tauhid, ibarat rumah tanpa pondasi. Berarti perbuatan kita, ibadah kita tanpa tauhid menjadi ibadah yang apa? Bisa runtuh, rubuh, tidak diterima sama Allah. Bahaya kan? Nah, inilah pentingnya seseorang belajar tauhid, mengenal ilmu tauhid, yaitu bagaimana caranya saya mengesahkan Allah, menjadikan Allah itu tunggal, satu. Tahu maksudnya? Oke. Tahu sapu lidi? Sapu lidi itu terdiri dari apa? Terdiri dari beberapa lidi. Ada berapa jumlah lidi di sapu itu? Banyak, bin bebek. Banyak kan? Oke, lidinya banyak. Kalau lidi-lidi ini, ibu lepas, ibu urai, bapak urai, bisa nggak dipakai lidinya? Kalau buat mukul, terasa nggak sakit? Terasa? Satu biji lidi buat mukul begini, terasa? Enggak. Cuma satu lidi begini, apa rasanya? Ya paling cuman apa ya? Geli lah dikit kan gitu. Tapi kalau lidi-lidi ini dikumpulkan jadi satu, buat gebuk dia, terasa nggak? Ya teriak. Satu lidi dipakai untuk nyapu halaman, bisa? Nggak bisa. Tapi ibu bapak punya 100 lidi. Masing-masing lidi dipakai untuk nyapu. Bersih nggak halamannya? Enggak, wong satu-satu kok dipakai. Bersih? Ya enggak, walaupun punya 1 juta lidi tapi satu-satu makainya. Tetangga ibu bilang, "Bu, waras, Bu." Gitu kan? Ya sampai sebulan juga nggak akan bersih. Tapi kalau semua lidi itu kita kumpulkan dan kita ikat, bersih nggak? Ya sebentaran. Nah itulah namanya tauhid. Apa maksudnya? Kita ini setiap hari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bisa hitung apa yang kita perbuat dalam sehari? Banyak. Dalam setiap hari kita berbuat kan macam-macam banyak. Nah, kalau yang kita perbuat itu semuanya kosong, melompong, nggak ada niatan apapun, ibarat supir angkot asal gelinding ke mobilnya. Ya sudah begini ya begini setiap hari. Berarti apa? Nggak ada nilainya. Tapi kalau semua yang kita perbuat itu diikat dengan satu ikatan. Apa namanya? Saya tidak melakukan semua ini kecuali hanya karena semua yang kita perbuat ada nilainya, Bu, ada pahalanya. Itulah namanya apa? Tauhid. Diikat. Semua yang kita perbuat niatannya karena la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali, artinya apa? Apapun yang kita perbuat karena, kenapa? Karena Allah, ya Allah punya asmaul. Nah, berarti ibu pagi-pagi bangun, baca doa, kamar mandi, kemudian sholat, kemudian langsung ke dapur, ngelihat cucian kotor, dicuci, kemudian yang laki siap-siap ke kantor. Semua yang dilakukan itu kalau karena Allah,
maka semua itu pahalanya gede. Apalagi ngaji, apalagi sholat. Tapi kalau nggak kenal tauhid, maka semuanya apa? Sepandai pun tukang masak, kalau lupa ngasih garam, nggak ada yang makan. Ya, nah begitulah kira-kira pentingnya belajar tauhid, menjadikan semua yang kita perbuat itu bernilai di hadapan Allah. Oke, kita lanjutkan di halaman yang kelima. Di sini penulis ingin menyajikan apa sih Islam itu? Nah, Islam itu apa? Kalau ditanya Islam itu apa? Oh, pasti bingung jawabnya. Ya Islam, agamaku Islam. Ya iya apa? Nggak bisa jawab dia. Al-Islam. Dalam bahasa Arabnya, Al-Islam. Berasal dari kata aslama. Al-Islam. Berasal dari kata aslama. Aslama itu apa artinya? Aslama itu maknanya macam-macam. Bisa artinya berada dalam keselamatan. Aslama berada dalam keselamatan. Azlama berada dalam kegelapan. Orangnya zalim. Perbuatannya azlama berada dalam kegelapan. Aslama berada dalam keselamatan. Berarti kalau orang berada dalam Islam, berarti dia berada dalam selamat dunia akhirat. Paham? Oke. Aslama di dalam Al-Quran artinya apa? Aslama dalam Quran artinya apa? Tunduk, patuh, taat. Aslama artinya tunduk, patuh. Waman aslama wajhahu lillah. Nah, di surat Al-Baqarah kan. Siapa yang tunduk, patuh, dan taat hanya sama Allah. Berarti Islam itu apa? Hah? Apa berarti? Tadi Islam berasal dari apa? Aslama. Aslama artinya apa? Selamat. Selamat itu apa? Mana? Bukan Pak Slamet ini. Bukan, itu Pak Slamet. Bukan, punya istrinya kalau dia. Aslama berarti berada dalam selamat. Selamat itu apa? Selamat itu terbebas dari keburukan. Berarti hidupnya bakal bahagia, selamat. Makanya orang tuanya ngasih nama selamat. Ya. Aslama Islam. Berarti orang yang Islam selamat, terbebas dari buruk. Aslama artinya apa dalam Quran? Tunduk, patuh, dan taat. Nah, berarti Islam apa? Berarti Islam apa? Tunduk dan dia patuh, taat agar bisa mudeng ora mudeng. Mudeng ya, paham ya? Paham. Jadi Islam itu apa? Patuh, taat agar bisa selamat. Nah, itu Islam. Itu makna Islam. Saya Islam. Maksudnya saya tunduk dan patuh sama taat. Sama siapa saya patuhnya taatnya? Allah.
dan sama Rasulullah. Biar apa? Biar selamat. Saya tidak mau taat sama hawa nafsu saya. Pokoknya saya mau taat sama Allah dan Rasulullah saja. Biar selamat dunia akhirat. Nah, itu Islam. Hei, paham? Oke, kita lihat di sini. Agama Islam. Nah, baru agama Islam itu apa? Adalah agama yang mana Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawanya. Yang dengan Islam Allah menutup agama-agama. Dan dia, yaitu Allah, menyempurnakan untuk hamba-hambanya. Dan mencukupkan nikmatnya kepada mereka dengannya. Dan meridhoinya sebagai agama bagi mereka. Paham ini? Paham? Paham? Paham atau masih ngambang? Ngambang, ya gitu. Ya ngerti, bahasa Indonesia bukan bahasa Jepang, ya ngerti lah. Tapi maksudnya apa? Islam itu maknanya tadi, tunduk, patuh agar selamat. Tapi apa sebetulnya agama Islam ini? Yaitu syariat. Islam itu berisi dengan apa? Tuntunan, ajaran-ajaran yang dibawa oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya sampai Nabi Ismail diutus oleh Allah di usia 40 tahun menjadi nabi dan rasul, mendapatkan wahyu dari Allah. Lalu wahyunya ini disampaikan kepada umat. Apa isi wahyu dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Itulah yang namanya agama Islam. Jadi kalau nanya agama Islam apa? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan dan menyampaikan kepada kita apa? Al-Quran. Dan mengajarkan kepada kita apa? Petunjuknya. Inilah kumpulan ini semua namanya Islam yang kita harus tunduk, patuh, taat, dan dikerjakan biar selamat. Paham? Kita dengerin azan dulu.